Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurliana Mas Pacole dengan NIM S1S12403. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Evaluasi Komparatif Algoritma Ensemble untuk klasifikasi diabetes menggunakan Feature Selection dan SMOD. Penelitian ini membahas perbandingan tiga algoritma ensemble learning, yaitu gradient boosting, random forest, dan Adabus, serta pengaruh penerapan feature selection dan SMOD terhadap performa klasifikasi diabetes. Nah, sebelum masuk ke metode penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini. Oke. Diabetes ini merupakan salah satu penyakit kronis dengan jumlah penderita itu yang selalu meningkat setiap tahun, di mana kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan sistem deteksi dini menjadi semakin penting agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah machine learning melalui teknik klasifikasi. Namun, pada dataset diabetes terdapat permasalahan class imbalance, yaitu jumlah data negatif jauh lebih banyak dibandingkan data positif. Kondisi ini tuh membuat model cenderung lebih sering memprediksi kelas mayoritas sehingga kemampuan mengenali pasien diabetes itu menjadi menurun. Oleh karena itu, diperlukan teknik optimasi agar model itu mampu memberikan hasil klasifikasi yang lebih baik. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu membandingkan performa tiga algoritma ensemble learning, gradient boosting, random forest, dan Adabos. Dan yang kedua itu menganalisis pengaruh feature selection dan SMOD terhadap performa klasifikasi diabetes. Jadi setelah kita mengetahui latar belakang dan tujuan penelitian, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan beserta metode penelitiannya. Oke. Penelitian ini menggunakan Bimedians Diabetes Dataset yang terdiri dari 768 data, di mana dataset ini memiliki 8 atribut prediktor dan satu atribut target, yaitu outcome. Nah, outcome ini bernilai 0 untuk pasien non-diabetes dan 1 untuk pasien diabetes. Atribut prediktor meliputi pregnancy, selalu ada glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI atau body mass index, diabetes pedigree function, dan age. Seluruh atribut tersebut kita gunakan sebagai masukan bagi algoritma klasifikasi untuk memprediksi status diabetes. Nah, di sini metode penelitian yang saya gunakan, pertama itu kita pengambilan data, lalu ada preprocessing, skenario pengujian, dilanjut dengan klasifikasi, setelah itu kita gunakan S10-fold cross validation, lalu evaluasi model, analisis, dan perbandingan hasil. Kita lanjut ke preprocessing dan skenario pengujian. Tahap pertama dalam proses preprocessing yaitu replace missing value yang digunakan untuk mengganti nilai yang dianggap sebagai missing value. Lalu numerical to binomial digunakan untuk mengubah atribut outcome menjadi label klasifikasi. Kemudian set role ini kita gunakan untuk menetapkan outcome sebagai label. Nah, setelah preprocessing selesai, dilakukan 4 skenario pengujian. Di sini yang skenario pertama merupakan baseline tanpa optimasi. Lalu skenario yang kedua itu kita mulai menerapkan feature selection menggunakan information gain. Dan yang skenario ketiga kita hanya menerapkan SMOD. Sedangkan untuk skenario keempat kita itu menggabungkan feature selection dan SMOD. Mungkin agar lebih jelas, saya akan memperlihatkan implementasi proses tersebut menggunakan rapid manner. Oke, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan ini satu. Oke, jadi yang pertama itu kita memasukkan dataset, di mana kita tinggal cari saja untuk operatornya itu namanya retrieve, lalu kita drag dan kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan dataset, kita masuk ke bagian preprocessing. Yang pertama ada replace missing value.
Kita tinggal cari operatornya replace missing value, lalu kita masukkan ke dalam proses. Setelah replace missing value, ada numerical to binomial dan set row. Di mana untuk numerical to binomialnya itu atribut kita pilih single dan atributnya itu outcome. Dan set role-nya jangan lupa untuk attribute name-nya outcome kita target role-nya itu sebagai label. Lalu kita apply dan setelah itu kita masuk ke cross validation. Pengujian menggunakan 10 poly cross validation sehingga seluruh data itu memperoleh kesempatan menjadi data latih dan data uji. Kita double klik. Nah, di sini saya menggunakan skenario yang keempat yaitu penggabungan antara feature selection dan SMOT. Jadi pada bagian training ini itu di sini algoritma itu dibangun menggunakan data latih teman-teman. Sedangkan untuk di bagian testingnya itu di sini setelah modelnya itu dibentuk dilakukan pengujian menggunakan data uji sehingga nanti menghasilkan nilai akurasi, presisi, recall, F1 score, AUC, dan kappa. Jadi ini itu skenario keempat yang menggunakan filter selection dan smart. Jadi kalau misalnya menggunakan skenario ketiga yang hanya smart, jadi yang ini saya hapus. Yang ini juga saya hapus. Jadi hanya ada smart, algoritma saja. Nah, seperti ini. Akan menghasilkan sebuah akurasi. Kalau misalnya saya hanya menggunakan filter selection, maka smooth-nya saya hapus, lalu saya ganti dengan eh wait, wait information. Ini kita tinggal kasih masuk, lalu saya baik kita drop, lalu kita hubungkan wait dengan wait. Sampel dengan example, lalu ini untuk skenario yang kedua yang menggunakan fitur selection yang hanya menggunakan fitur selection lalu kita akan mendapatkan akurasi, F1 score-nya, recall, presisi, dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, setelah melihat implementasi menggunakan rapid learner tadi, berikutnya saya akan membahas terkait algoritma dan evaluasinya, di mana penelitian ini menggunakan 3 algoritma ensemble learning, yaitu gradient boosting, lalu random forest, dan ADAPTS. Lalu evaluasi dilakukan menggunakan metode 10 cross validation. Untuk menilai performa modelnya itu kita gunakan 6 metrik, yaitu ada akurasi, ada presisi, ada recall, F1 score, AUC, dan kappa sehingga hasil evaluasi itu menjadi lebih komprehensif. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan hasil pengujiannya. Oke, jadi pada skenario yang pertama yang tanpa optimasi setelah saya uji dan saya coba, random forest itu menghasilkan akurasi tertinggi. Setelah diterapkan fitur selection pada skenario yang kedua, peningkatan performanya itu masih relatif kecil. Tapi berbeda dengan smooth pada skenario ketiga, dia itu mampu meningkatkan kemampuan model mengenali kelas positif sehingga gradient boosting tree itu menjadi algoritma terbaik. Ketika fitur selection dan smooth dikombinasikan pada skenario keempat, hasilnya tidak lebih baik dibandingkan penggunaan smooth saja seperti itu. Nah, berdasarkan hasil tersebut, selanjutnya saya lakukan analisis terhadap pengaruh masing-masing teknik optimasi.
Sehingga analisis yang saya dapatkan itu berdasarkan seluruh hasil pengujian dapat dilihat bahwa filter selection itu hanya memberikan peningkatan yang relatif kecil. Sebaliknya, SMOT itu mampu meningkatkan kemampuan model dalam mengenali kelas minoritas sehingga nilai recall dan F1 score itu menjadi lebih baik. Sehingga hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa permasalahan utama pada dataset ini adalah ketidakseimbangan distribusi kelas, sehingga penyeimbangan data lebih berpengaruh dibandingkan pengurangan atribut. Selain itu, kombinasi filter selection dan smooth itu juga belum mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan penggunaan smooth saja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian itu berhasil kita capai. Teknik optimasi yang paling efektif adalah smooth, sedangkan algoritma dengan performa terbaik adalah gradient boosting tree yang dikombinasikan dengan smooth. Oke, jadi mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.